pantas. Dulu kamu mendekati anak saya untuk bisa merebut Indah, kan? Jimmy. Kurang ajar! Jim, kamu jangan memaksa saya untuk berbuat kasar. Please. Tapi kalau kamu maksa juga, terpaksa saya... Bobby? Bob? Jimmy? Jimmy? Indah, Jimmy, kemana saja kamu selama ini, Jim? Dan kenapa kamu jadi begini? Indah, ayo kita pergi. Kita sudah nggak ada waktu lagi. Ayo. dia tidak ikut kamu. Dia ikut saya. Jimmy, Indah, kamu harus sadar. Dari dulu sampai sekarang kamu istri saya. Kamu harus ikuti kata-kata saya. Jim, dengar. Indah sudah menjadi istri saya yang sah. Jadi saya berhak membawa dia kemana saja. Ayo. Bobby, bagaimanapun Jimmy itu tetap jadi suami saya. Saya sangat mencintainya. Indah, Kemanapun dia pergi, saya harus ikut. Indah, Indah, Indah! Tidak ada lagi cara lain. Saya harus pisahkan Bobby dari kehidupan Indah. Halo. Halo. Bisa bicara dengan Hari? Saya sendiri. Oh, ini Hari. Erwin nih. Gimana, Har? Apa udah ada kabar tentang Danda? Mas Erwin, justru saya mau ngabarin kalau Danda sudah ditemukan polisi. Sekarang sudah berada di rumah. Udah ketemu? Gimana? Gimana keadaannya? Ya, alhamdulillah sehat. Kondisinya baik sekali, Mas. Syukur alhamdulillah. Ya. Pasti Har. Begitu ada waktu, saya pasti ke sana. Saya tunggu ya, Mas. Ya, oke. Apapun caranya, saya harus mendapatkan salah satu anak saya dari Indah. Terima kasih banyak. Iya, saya akan menghubungi Anda lagi untuk konfirmasi. Sekali lagi terima kasih ya. Siapa itu Anita? Pengacara, Tante. Kamu mau meminta tolong pengacara itu untuk menyelesaikan perceraian kamu dengan Hadinata? Saya mau mengurus hak Hadinata dari Hesti. Kan sudah dibilang, kalau perusahaan dan rumah itu adalah warisan dari orang tua si perempuan brengsek itu. Tadinya kita pikir Hadinata kaya raya. Ternyata dia nggak punya apa-apa kan? Memang, Tante. Rumah dan perusahaan itu memang warisannya si Hesti.
Tapi penambahan kekayaan setelah mereka menikah, separuhnya adalah hak Handinata. Dan itu sangat besar nilainya, Tante. Iya, kamu bicarakan dengan Handinata. Percuma ngomong sama dia, Tante. Dia itu takut sama istrinya. Lebih baik kita aja yang ngurus. Kamu sudah menghancurkan kepercayaan saya dan rumah tangga saya. Sekarang, untuk apa lagi kamu kesini? Saya mau menuntut hak Mas Handinata. Hah, kalian kan tahu, Handinata hanya karyawan yang tidak punya modal apapun saat menikah dengan saya. Jangan coba-coba cari masalah. Perusahaan ini warisan orang tua saya. Tapi kata pengacara kami sebagian harta dari Handinata. Maaf, saya tidak punya waktu mendengarkan kalian. Saya mau rapat. Sekarang, tinggalkan tempat ini segera. Kalau kalian tidak mau keluar juga, saya akan memerintahkan satpam untuk menyeret kalian. Pak, ke ruangan saya segera. Nyonya Hesti yang terhormat. Anda mau menyelesaikan masalah atau mau cari ribut? Keluar. Keluar dari sini. Ada apa, Bu? Pak, lemparkan mereka keluar. Baik, Bu. Nyonya Hesti, Anda merasa menang sekarang. Tapi ingat, kami akan membuat diri Anda tidak merasa nyenyak untuk membalaskan kami. Kamu sudah jelaskan apa yang Om bilang? Sekarang kamu lakukan yang Om bilang tadi. Sekarang nelfonnya. Iya, sekarang. Halo? Siapa yang angkat? Mita yang angkat. Oke, kamu telepon lagi. Siapa sih ini orang? Halo? Halo? Apa sih ini orang? Mita lagi yang angkat. Oke, satu kali lagi. Lu jangan main-main dong. Halo? Mitanya marah-marah. Bagus. Sekarang kamu telepon dia sekali lagi. Kalau Mita yang angkat dan dia bicara, kamu tutup teleponnya. Tapi kalau dia angkat dan dia tidak bicara, kamu yang bicara. Kalau dia bicara saya tutup, dia diem, saya ngomong. Ya. Den, kok kamu nggak angkat telepon saya sih? Halo? Den, halo? Siapa tuh telepon? Tahu ada cewek yang nelfon dari kamu. Halo? Mati. Perempuan siapa lagi tuh yang kamu simpen? Tadi yang pertama yang angkat Mita. Udah gitu kayak ada Denny nanya siapa tuh Mita bilang cewek nyariin Denny ngangkat, ngomong halo, saya tutup teleponnya. Bagus, bagus. Om rasa itu sudah cukup untuk membuat rumah tangga mereka perang. Karena Om tahu banget sifat Mita. Dan saya udah capek dituduh yang macam-macam sama kamu. Oke? Denny pasti tidak akan menerima tuduhan Mita. Tapi Om kenal baik sifat Mita. Dia tidak mudah menyerah.
dan dia pasti akan melakukan penyelidikan. Sekarang saya harus ngapain lagi, Om? Sebentar. Om sudah membelikan ini. Ini kertas surat. Kamu tulis surat ke Denny. Nah, dalam surat, kamu pakai kata-kata yang mesra dan ya romantis. Kayak surat cinta. Nah, seperti itu. Tapi ingat, pakai nama samaran. Oke. Selamat siang, Tante. Siang, Win. Tadi malam Hari bilang katanya Danda sudah ditemukan. Oh iya, Harinya ada? harinya ke rumah sakit. Indah? Indah, ada. Silakan, kamu langsung aja masuk ke kamarnya. Makasih, Tante. Mah, itu kayaknya mobilnya Erwin ya? Iya, emang Erwin. Mama kasih dia kesempatan untuk bicara empat mata dengan Indah. Siapa tahu isu tentang hubungan mereka yang kita dengar sebelumnya bisa terbukti sekarang. Mah, gimana kalau kita intip aja? Masuk. Mau ngapain kamu kesini? Saya ingin bicara penting dengan kamu. Silakan duduk di luar. Saya ingin bicara empat mata dengan kamu. Karena saya rasa kamu juga tidak mau orang lain tahu tentang pembicaraan ini. Kamu mau bicara apa lagi, Win? Saya ingin membicarakan tentang anak-anak ini. Saya mohon kamu sekarang juga pergi. Saya ingin membicarakan tentang mereka karena mereka juga adalah anak-anak saya. Kamu sudah kehilangan hak atas mereka begitu kita pisah, Win. Tolong Ida, jangan renggut hak saya dari mereka. Karena mereka juga adalah darah daging saya. Saya menyayangi mereka seperti halnya kamu mencintai mereka. Bukan hanya kamu yang menangis waktu Danda diculik. Hati saya juga menangis. Saya bisa membayangkan penderitaan dia saat dia direnggut dari sisi ibunya. Tuhan memberkati kita dengan anak kembar, Indah. Saya rela bertekuk lutut di hadapan kamu untuk berterima kasih. Kalau kamu mengizinkan saya untuk mengasuh, mendidik, dan membesarkan Danda. Cukup! Kamu jangan ganggu ketenangan rumah tangga saya. Saya tidak akan pergi sebelum kamu mengizinkan saya membawa Danda. Kamu jangan uji batas kesabaran saya, Win. Kalau kamu tidak mau pergi secara baik-baik, sekarang juga saya akan ngusir kamu. Indah, biar Mama yang usir laki-laki brengsek ini. Kamu benar-benar pengkhianat, Erwin. Saya kira kamu adalah sahabat keluarga saya. Ternyata kamu
Kamu racun yang ingin membunuh kebahagiaan rumah tangga anak saya. Tunggu Tante, tunggu. Alah, sudahlah Erwin. Mendingan sekarang kamu pergi dari rumah. Jangan bikin Mama semakin marah. Ayo. Bukan Tante. Tunggu Tante. Keluar. Jangan menjaga saya. Tidak keluar. Pengkhianat kamu. Tunggu Tante. Kamu Dengar dulu. Tidak Hati saya. Saya ingin. Hari keluarga kami, keluar kamu. Tunggu Tante. Keluar. Dengar dulu penjelasan saya Tante. Sekarang juga kamu angkat kaki dari rumah saya. Sebentar lagi saya akan bikin perhitungan sama janda kamu itu. Oke Tante. Saya terima pengusiran Tante. Tapi saya mohon jangan sakiti Indah. Dia tidak bersalah. Semua ini kesalahan saya. Janda memang kadang-kadang seperti anggur. Semakin lama dia semakin enak. Indah akan kami usir dari keluarga kami. Dan kalau kamu masih mencintai dia, pungut dia di jalanan. Dan nikmati dia seperti anggur tua. Bagaimana kalau kita telepon istrinya Erwin? Kita ceritakan semua kejadian tadi, biar mereka berantem. Oke. Kamu telepon biar mama yang bicara. Oke. Halo. Asri, Saya ibunya. tolong bilang sama anak kamu Erwin, jangan kurang ajar ya. Berani-beraninya dia mengganggu menantu saya Indah. Asal kamu tahu aja, Erwin tadi saya tampar. Sekali lagi Erwin berani datang ke rumah ini, saya akan lapor polisi. Enak saja dia memperlakukan anak saya seperti itu. Tunggu saatnya. Nanti saya akan membalasnya. Kurang ajar. Kamu sudah butakan mata hati anak saya Haris sampai dia bisa kamu bodohi dan kamu giring ke pernikahan. Sementara sampai sekarang kamu masih berhubungan sama si Erwin itu. Hei perempuan sialan, kalau kamu tidak puas dengan satu laki-laki, kenapa kamu nggak jual diri aja di jalanan? Sumpah, saya nggak seperti. Tutup mulut kamu. Anak kamu akan saya taruh di panti asuhan semuanya. Kamu ambil aja di sana. Kalau kamu masih ngotot, anak kamu akan saya cekat satu persatu. Tidak, perempuan membawa sial kamu. Ayo, keluar dari rumah kami. Sejak kamu datang sampai sekarang kamu selalu sial. Saya mau anak-anak ini. Keluar kamu. Keluar kamu dari rumah. Ayo keluar. Keluar kamu dari rumah ini. Ayo keluar. Keluar kamu dari rumah ini. Kamu bisa jual diri kamu dengan bebas sekarang. Saya nggak mau kamu mengotori rumah ini. Rumah ini bukan rumah bordil, tahu? Ada apa ini? Pak, perempuan ini ternyata memang istrinya Erwin, Pak. Tadi Erwin baru dari sini. Saya nggak mau Hari dikhianati, Pak. Ya masuk. Jaga anak kamu. Nggak bisa. Saya nggak bisa terima. Perempuan ini perempuan murahan, Pak. Kita tunggu Hari. Biar dia yang memutuskan mana yang terbaik buat dia. Kita tidak punya hak untuk mencampuri urusan mereka. Saya kan ibunya, Pak. Saya kepala keluarga di sini. Saya tidak izinkan siapapun yang mencampuri urusan keluarga Hari. Masuk.
Sekarang saya harus bunuh dia. Mayatnya langsung saya buang. Dan tidak ada lagi bukti bahwa dia mati terbunuh. Papi merasa Papi tidak ada gunanya hidup lagi. Papi memang bebas dari tuduhan. Karena pembunuh hartawan sebenarnya sudah ketangkap. Tapi Papi merasa sangat berdosa. Papi buat kau menderita. Lebih baik Papi bunuh diri aja. Pi, jangan Pi! Lepaskan Pi! Papi, yang sudah berlalu sudahlah Pi. Sekarang lebih baik kita menatap ke depan. Sekarang saya sudah sebatang kara, Pi. Saya sudah tidak punya orang tua. Kalau Papi tidak keberatan, saya ingin Papi menganggap saya sebagai anak Papi sendiri, bukan sebagai menantu, Pi. Kebaikan kamu buat Papi merasakan berdosa, Indah. Tolong buang perasaan Papi seperti itu. Dan tolong buang niat Papi untuk bunuh diri. Tapi saya mohon, kamu tidak tinggalkan Papi sama Bobby ya. Papi kenapa punya pikiran seperti itu? Kemarin Papi ketemu dengan Jimmy dan juga anak-anakmu. Jimmy? Iya. Indah, ada apa? Apa kamu ada masalah sama Papi? Bobby, ternyata Jimmy itu masih hidup. Dia sekarang berkumpul dengan Indah dan Dandi. Selama ini, Anita itu sudah membohongi kamu. Jimmy belum meninggal, dan kedua anak saya juga masih hidup. Indah, siapa yang bilang? Dari Papi. Papi dia sendiri Jimmy jalan dengan anak-anak di jalanan. Pi, mungkin Papi salah lihat, Pi. Mana mungkin Bobby? Papi kan kenal Jimmy. Bobby, kita harus mencari mereka sekarang. Indah, tenang dulu. Gimana saya bisa tenang sebelum saya bisa ketemu dengan kedua anak saya? Saya harus mencari mereka. Kalau kamu tidak mau membantu, saya akan tetap mencari mereka sendirian. Indah, Indah! Kenapa Papi bicara seperti itu sama Indah? Bobby, Papi lihat sendiri Jimmy sama anak-anak di jalan. Iya, meskipun Papi melihat mereka, tapi Papi seharusnya cerita sama saya dan bukan sama Indah, Pi. Sudahlah, Bob. Biarkan dia berkumpul dengan keluarganya. Supaya kamu bisa menata kembali masa depan kamu. Masa depan? Ya. Masa depan apa, Pi? Dasar anak goblok.
brengsek! Oh, rupanya Anda lagi ya? Hah? Masih kurang puas udah menghasut istri saya. Sekarang Anda mau bunuh saya? Iya. Kamu jangan bicara sembarangan. Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu bagaikan Musa yang berbulu domba. Di depan anak saya kamu seolah-olah pria sejati. Tapi di belakang itu, kamu tidak lebih sebagai biang pemain perempuan. Saya sudah tidak punya waktu lagi untuk bicara sama orang yang tidak berguna seperti kamu. Jadi nuduh papa saya macam-macam sih supaya kamu bisa lepas dari tuduhan kamu tentang masalah cewek-cewek kamu itu. Mit, saya barusan ketemu sama papa kamu dan langsung ngomongin soal cewek tadi. Sekarang dari mana dia tahu kalau kamu nggak cerita sama dia? Kamu kok jadi nuduh saya sih? Siapa yang nuduh kamu? Tadi papa kamu nabrak saya. Dia langsung ngomongin soal cewek tadi. Saya nggak percaya sedikit pun sama kamu, Denny. Dan asal kamu tahu ya, saya akan cari siapa cewek itu bagaimanapun juga caranya. Mit, sumpah demi Tuhan. Saya nggak tahu menau cewek itu siapa, telepon namanya siapa, dari mana asalnya saya nggak tahu menau, Mit. Kamu mendingan nggak usah bawa-bawa nama Tuhan deh. Mit, saya berani bersumpah karena saya nggak bohong, Mit. Jangan pegang saya. Saya nggak mau dipegang sama orang yang tangannya udah megang cewek lain. Dulu sebelum kamu menikah kan Mama udah pernah bilang akan begini jadinya kalau kamu tetap nekat. Sekarang semua yang Mama bilang jadi kenyataan kan? Har, saat ini adalah saat yang paling tepat kamu memperbaiki semua kesalahan kamu. Ceraikan wanita itu biar hidup kamu tidak semakin runyam. Langkah apapun yang akan kamu ambil, jangan lakukan dengan hati yang panas. Lakukan dengan kepala dingin. Iya, Pak. Saya permisi, Ma. Pak, Papa juga bersalah dalam hal ini. Dulu Papa kan berpihak pada perempuan itu. Sekarang lihat, anak kita yang jadi korban. Karena itu dulu saya menolak lamaran kamu. Saya nggak mau penyesalan terjadi. Dan saya sengaja tidak mengungkapkan masalah Erwin karena saya tidak mau menghancurkan keakraban kalian. Dan karena itu juga, saya tidak ingin tinggal di sini. Tapi sebagai istri, saya harus patuh sama kamu. Sekarang semuanya udah terjadi. Apapun keputusan kamu, Mas, saya akan terima. Kamu nggak usah terombang-ambing oleh perasaan kasihan.
Saya udah terbiasa. Saya bisa menghadapi apapun, Mas, karena saya sudah terbiasa dengan penderitaan. Kamu gak bersalah apa-apa. Yang bersalah adalah Erwin. Dan saya akan bicara dengan dia. Nanda, rasanya Mama berat untuk tinggal di rumah Preti. Lebih baik kamu saja yang tinggal di sana ya. Mama nggak apa-apa kok. Mama bisa ngurus diri Mama sendiri. Mana mungkin, Ma. Saya bisa meninggalkan Mama sendirian. Dan saya juga nggak sanggup, Ma, hidup dalam kemewahan. Tapi yang saya bingung, sudah hampir 2 bulan saya berpisah dengan Preti, Ma. Dan sampai sekarang belum ketemu jalan keluarnya. Kamu harus sabar, Nak. Dan jangan pernah berhenti memohon kepada Allah agar diberi jalan keluar yang baik dari kebimbangan ini. Gimana? Ada berita baru? Ada, makanya saya nelpon. Barusan saya dengar nih, kalau Bu Rati tuh nggak mau tinggal di rumah mantunya. Biar dibujuk sama Nanda. Terus perempuan brengsek itu ngomong apa lagi sama anak pembawa sial itu? Katanya sih dia mau cari jalan lain supaya Preti sama Nanda itu satu rumah. Mereka nggak mau tinggal sama Pak Anwar. Usaha lain? Apa itu? Apa mereka mau main dukun? Waduh, nggak tahu tuh saya. Tapi mungkin juga kali ya, Bu ya? Ya, terima kasih deh informasinya, Bu Nungki. Jangan terima kasih aja dong, Bu. Kita kan punya perjanjian. Aduh, percaya deh sama saya. Ibu Nungki gimana sih? Saya tahu soal duit kan? Pokoknya beres. Iya. Makasih ya, Bu Yona ya. Makasih banyak ya. Gak tahu diri. Duit meluluk di otaknya, heran deh. Telepon dari siapa, Bu Yana? Pak, dari Ibu Nungki, Pak. Ada berita baru. Berita apa? Ibunya si Nanda nggak mau tinggal di sini, Pak. Padahal si Nanda udah membujuk dia. Lantas, ide kamu apa? Satu-satunya cara, kita harus berusaha supaya mereka bercerai. Gimana caranya? Kita katakan sama Nanda bahwa Non Preti sedang mempertimbangkan ingin menikah dengan anak orang kaya. Ide kamu bagus, Bu Yana. Tapi mana mungkin? Soalnya Nanda pasti akan tanya sama Priti. Dan Priti pasti akan membantahnya. Bapak tenang aja. Kan semua saya yang ngatur. Pokoknya saya akan mencari cara supaya si Nanda tidak percaya pada penjelasan Non Preti. Ada apa, Pak? Saya mau minta tolong sama kamu. Tolong apa? Diam. Saya minta tolong sama kamu. Kamu tolong taruh surat ini di kamarnya Non Mita. Terserah kamu mau taruh di mana saja. Yang penting surat ini harus dibaca Non Mita. Mengerti kamu? Tapi ingat, jangan sampai seolah-olah kamu yang taruh di sana. Mengerti kamu? Nah, nih. Ini buat kamu. Ya, jangan lupa.
Kamu tahu selama ini nggak ada yang bisa gantiin kamu di hati saya. Kamu juga pernah bilang bahwa nggak ada yang paling kamu sayangi selain saya. Sebuah lilin mungkin akan meleleh dan apinya akan mati. Tapi api cinta yang tumbuh di antara kita tidak pernah padam. Yufi.